Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, Bapak Muhammad Sahli. Yang saya hormati Ibu Aan selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bertatap muka pada video kali ini dalam keadaan sehat tanpa satu kekurangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru atau yang orang sebut sebagai new normal adalah suatu tindakan atau perilaku oleh masyarakat atau institusi untuk melakukan pola harian, pola kerja, pola hidup baru yang berbeda dari sebelumnya. Definisi mengenai adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini diskenariokan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 atau yang sering disebut sebagai virus corona. Hadirin sekalian, selama kurang lebih 1 tahun, hidup kita selalu dibanjiri oleh berita-berita mengenai COVID-19. Entah itu berita di acara-acara televisi, berita di media sosial, berita di surat kabar, dan di radio, ataupun berita-berita lainnya. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Hadirin sekalian, COVID-19 ini sudah mampu mengubah kebiasaan sehari-hari kita, mulai dari di rumah, di sekolah, di tempat orang tua kita bekerja, di jalan, dan di tempat-tempat umum lainnya. Dengan adanya COVID-19 ini, hidup kita itu seolah tidak leluasa. Kemanapun kita pergi, selalu dibatasi oleh adanya COVID-19 ini. Hal tersebut ialah yang membuat hidup kita tidak produktif, sehingga menimbulkan berbagai masalah di kehidupan. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah lainnya di berbagai bidang tertentu. Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah. Itu keniscayaan. Itulah yang orang banyak bilang sebagai adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini bertujuan agar kita dapat belajar, orang tua kita dapat bekerja, dan kita dapat melakukan berbagai aktivitas lainnya secara produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Kebiasaan-kebiasaan baru ini harus kita lakukan di masyarakat dan oleh individu. Kebiasaan lama seperti bersalaman, kemudian mencium tangan, sering berkerumun, kemudian malas mencuci tangan harus kita tinggalkan karena hal tersebut dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19. Hadirin sekalian, adaptasi kebiasaan baru ini harus segera kita lakukan. Adaptasi kebiasaan baru ini meliputi memakai masker, kemudian
kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, istirahat yang cukup, sering berolahraga, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Saat ini, pemerintah sedang gencar melakukan kampanye mengenai penggunaan masker, entah itu melalui sanksi sosial ataupun berupa sanksi materi. Penggunaan masker ini dianggap sebagai sesuatu yang efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Masker ini juga dianggap sebagai alat pelindung diri karena masker dirancang untuk melindungi pemakainya dari berbagai virus atau bakteri yang masuk melalui sistem pernafasan kita. Selain menggunakan masker, kita juga dianjurkan untuk sering cuci tangan menggunakan sabun. Entah itu sebelum makan, sesudah berpergian, kemudian sesudah memegang sesuatu, dan sesudah melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Hadirin sekalian, mencuci tangan menggunakan sabun ini sering dianggap remeh oleh sebagian orang, sehingga mencuci tangan menggunakan sabun ini sering terlupakan. Padahal sebagian besar kuman yang ada pada tubuh kita, sekitar 95%, itu bersumber pada tangan. Dengan kita mencuci tangan, kita dapat meminimalisir kemungkinan bakteri yang ada pada tangan kita agar tidak menyebar pada anggota tubuh yang lain. Selain menggunakan masker dan mencuci tangan, kita juga dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini adalah cara yang terbaik yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian menunjukkan orang yang tidur 6 jam atau kurang itu lebih tinggi resikonya terkena berbagai penyakit. Sedangkan orang yang tidur selama 8 jam semalam itu kemungkinan terkena berbagai penyakit selama pandemi ini itu lebih kecil resikonya. Hadirin sekalian, selain itu, kita juga dianjurkan untuk melakukan olahraga dan berbagai aktivitas lainnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, melakukan olahraga ini dapat menjaga kekebalan tubuh kita, menjaga sistem imun kita, dan menjaga kesehatan kita. Selama pandemi COVID-19 ini, orang lebih sering menggunakan waktu-waktunya untuk menonton TV, kemudian bermain gadget tentunya, ataupun bermain game. Hal tersebutlah yang menyebabkan orang tersebut lebih rentan terkena berbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun serangan jantung. Hadirin sekalian, selain itu kita juga harus makan makanan yang bergizi seimbang untuk menyehatkan tubuh kita. Karena zat-zat yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh kita dengan zat-zat seperti zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur, dan zat-zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Hadirin sekalian, adaptasi kebiasaan baru harus kita jadikan norma sosial dan norma individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Saya berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita dapat melakukan berbagai aktivitas lainnya secara normal seperti sedia kala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.